Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Lonceng sudah mati. Dalam waktu singkat, Su Yi mengangkat tinjunya dan membunuhnya. 3 makhluk abadi dikirim bersama-sama, tetapi tidak ada yang bisa menyelamatkan nyawa Lai Wenzong. Hal yang paling mengharukan adalah sejauh ini, tidak ada yang bisa melihat tingkat moralitas Su Yi. Semua ini benar-benar merongrong imajinasi orang. Sebelumnya, semua orang menyimpulkan bahwa Su Yi berani datang untuk melikuidasi, dia pasti mengandalkan, dan dia mengandalkan semacam pembunuh besar atau pendukung. Saya tidak menyangka bahwa Su Yi akan begitu tirani hanya dengan kekuatannya sendiri. Terlalu menakutkan. Lebih dari sekadar penonton dari kejauhan, para makhluk abadi dan roh yang hadir semuanya terkejut dan tidak dapat diterima. Seorang raja alam gua, bahkan jika ia telah menginjakkan kaki di jalan kenaikan, dibandingkan dengan kematian makhluk abadi, perbedaannya jauh lebih besar daripada alam besar. Namun, ini juga seorang pemuda yang dapat membunuh makhluk abadi dan roh mati, siapa yang dapat menerimanya? Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Sosok Su Yi Junba tercermin dalam hamburan kabut. Bunuh Lai Wenzong, dan dia tidak terluka. Keabadian tampaknya tidak lebih dari itu. Su Yi berbisik. Matanya cerah dan tenang. Ketika dia berbicara, dia melangkah ke dalam kehampaan dan membunuh 2 pria dan 1 wanita. Sebelumnya, mereka bertiga bekerja sama untuk menyelamatkan Lai Wenzong, dan Su Yi tidak akan sopan. Bunuh. Seorang pria berjubah piton mendesak Dao Yin dan menyerang Su Yi. Pada saat yang sama, wanita parubaya lainnya dengan pakaian ungu dan seorang wanita dengan pakaian warna-warni juga menembak, masing-masing menawarkan pagoda dan kipas batu giok, dan mengepung dan membunuh Su Yi bersama dengan pria di jubah ular piton. Ledakan. Langit berguncang, dan cahaya peri menyapu. Pertempuran semakin intensif. Dan Su Yi masih dengan tangan kosong. Dengan 1/3, itu masih tidak merugikan. Gaya semacam itu sekali lagi menimbulkan sensasi di lapangan, dan semua orang terkejut. Saudara Luo, bawa seseorang untuk membersihkan kalajengking ini, dan aku akan menunggumu untuk menjarah. Di kejauhan, Feng Jinghai berbicara dengan suara yang dalam. Bagus. Seorang pria Tao dengan kain kabung dan pakaian kuno berdiri, dengan janggut dan rambut coret-coret, memegang pedang darah di tangannya, napasnya terengah-engah dan dingin. Luo Changyun. Pedang abadi dari Seng Xuan Jianzai. Dia mengirim 5 roh abadi penuh, bergerak dan memasuki medan perang. 9 makhluk abadi bergabung, seberapa kuat kekuatannya? Ledakan. Saya melihat semua jenis harta abadi tersapu ke udara, ditaburi dengan cahaya abadi, melakukan semua jenis kekuatan yang menakutkan dan tak tertandingi, dan membombardir Su Yi sendirian. Langit runtuh, kehampaan kacau balau. Gunung dan sungai di dekatnya runtuh dan berubah menjadi debu. Penonton di kejauhan semua lari dengan panik dan menghindar ke tempat yang jauh. Dalam sekejap mata, serangan Su Yi ditekan, dan seluruh orang jatuh ke dalam situasi pasif pengepungan berat. 9 makhluk abadi bergabung untuk menekan Su Yi. Jika kamu tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapa yang berani mempercayainya? Banyak orang terlihat rumit dan kaget. Karakter seperti itu, melihat zaman kuno, melihat ke seluruh langit, saya khawatir saya tidak akan dapat menemukannya. Seseorang bergumam. Tapi dia ditakdirkan untuk mati hari ini. Tidakkah kamu lihat, ada lusinan makhluk abadi di kejauhan yang belum menembak? Diskusi berdering. Sekelompok idiot, anak itu belum menggunakan pedang. Anjing itu mendengus dingin, menghina. Tidak hanya menyadarinya, Feng Jinghai dan makhluk abadi lainnya juga menyadari hal ini. Aku hanya bisa mengerutkan kening. Rekan Taois Lu, jika kamu membawa seseorang untuk membantu, kamu harus benar-benar menekan binatang ini dan tidak pernah memberikannya kesempatan untuk berjuang. Feng Jinghai memerintahkan dengan suara yang dalam. Iya. Seorang pemuda berjubah putih mengangguk setuju. Dia ramping, agung, dan merendahkan. Namanya Lu Dongqiu. Segera, dia mengirim 3 orang abadi untuk bergabung dalam pertempuran. Tiba-tiba, ada sebanyak 13 abadi di lapangan. Situasi Su Yi menjadi semakin berbahaya dan genting.
Brengsek. Sayang sekali. Mo Xinglin mau tidak mau mengutuk. Jika mereka menginginkan wajah, mengapa mereka bergabung untuk mendirikan di sini? Anjing itu berkata ringan, namun, semakin sering kamu melakukannya, semakin kuat anak itu, bukan? Omong-omong, dia tiba-tiba membuka tenggorokannya dan berteriak di kejauhan, jika kamu belum bergerak, jangan kaget, ayo pergi bersama. Bunuh Su itu. Suara bagi penonton. Semuanya. Mo Xinglin meletakkan tangannya di dahinya dengan senyum masam di wajahnya. Saya tidak tahu, saya khawatir mereka semua berpikir bahwa Tuan Xing sangat membenci Su Yi. Feng Jinghai tidak bergerak. Su Yi memiliki terlalu banyak keanehan dan fakta yang tak terduga, jadi pertempuran ini harus dilakukan dengan mantap, selangkah demi selangkah. Ledakan. Pertempuran semakin sengit. 13 orang abadi yang mati bergabung, dan kekuatannya memang terlalu menakutkan, dan Su Yi juga berada di bawah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, inilah yang ingin dia lihat. Dentang. Auman pedang terdengar. Pedang manusia jatuh ke telapak tangan Su Yi. Pada saat ini, semua orang merasa bahwa Su Yi tampaknya telah berubah. Dan kekuatannya terus meningkat. Sebelumnya, dia tidak memiliki rasa kultivasi. Tapi saat ini, dia seperti master yang bertanggung jawab atas 10.000 Tao, dengan niat pedang melonjak di seluruh tubuhnya, dan penindasan membuat dunia bergetar. Akhirnya dipaksa keluar dari pedang. Bagus. Di kejauhan, lorong rahasia Feng Jinghai. Namun, ketika dia menyadari kekuatan mengerikan yang muncul di seluruh tubuh Su Yi, dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya di dalam hatinya. Apakah ini awal dari jalan menuju bulu? Bagaimana mungkin karakter di alam bayi ilahi di dunia ini memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat? Pada saat yang sama, hati 13 abadi yang mengepung Su Yi terkejut dan ekspresi mereka berubah. Tidak perlu dibahas sama sekali, mereka semua meningkatkan ofensif dan membuat tembakan gila, berusaha menekan arogansi Su Yi. Ledakan. Semua jenis harta abadi meraung dan semua jenis seni abadi misterius dilepaskan, seperti semburan kehancuran yang luar biasa, membunuh Su Yi. Jejak penghinaan muncul di mata Su Yi. Pihak lain sedang menguji dirinya selangkah demi selangkah, mengapa tidak dirinya sendiri? Sekarang, dia secara kasar telah mengetahui detail pihak lain, dan dia tidak perlu lagi menahan diri. Aktif. Dengan minuman ringan, Su Yi melompat ke langit dan menebas dengan pedang. Ledakan. Seperti matahari 9 hari yang jatuh, niat pedang yang sombong tampaknya tak terkalahkan, menghancurkan segalanya. Dan di bawah pedang ini, pengepungan para makhluk abadi runtuh. Tidak enak. Bagaimana? Luo Changyun, Lu Dongqiu, dan makhluk abadi lainnya terkejut ke belakang, dan mereka semua menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Pengepungan mereka ini runtuh. Setelah Su Yi keluar dari pengepungan, tidak ada keraguan sama sekali, dan dia menembak seperti kilat. Ledakan. Cepat. Dan mengambil kesempatan ini, Su Yi memotong 9 pedang dalam satu tarikan napas. Atau seperti Bima Sakti yang jatuh ke langit selama 9 hari. Atau seperti api ilahi yang memurnikan langit, menutupi langit dan matahari. Ledakan. Pada saat yang sama, 3 makhluk abadi lainnya jatuh di lapangan. Dalam sekejap mata, 6 makhluk abadi mati secara tragis. Adegan maut berdarah itu membuat penonton tercengang, dan mereka semua terdiam di sana. Saya tidak pernah berpikir bahwa Su Yi akan begitu menakutkan ketika dia menggunakan pedangnya, benar-benar berbeda dari sebelumnya. 13 abadi meninggal, 6 meninggal dalam sekejap mata, dan 7 lainnya selamat, tetapi mereka sedikit banyak mengalami trauma. Yang disebut pedang menekan penonton, biarlah. Penonton gemetaran. Terlalu kuat. Seorang pria muda yang mungkin telah menginjakkan kaki di jalan kenaikan, tetapi pada saat ini, dia membunuh makhluk abadi. Tidak heran nasib malam itu begitu tabu dan aneh, membuat saya merasa ngeri dan ngeri, alasannya adalah jalan pendakian yang dilalui anak itu terlalu menakutkan, jika tidak, bagaimana bisakah dia memiliki kekuatan tempur yang menantang surga? Anjing itu mengaduk-aduk di dalam. Ia ingat bencana aneh yang dilihatnya pada malam perampokan Su Yi, dan samar-samar memahaminya.
Rekan Daoisu, mungkinkah dia reinkarnasi Xianjun? Mo Xinglin tampak kesurupan, dan benar-benar terkejut. Reinkarnasi Xianjun. Tugou memikirkan seseorang yang pernah dibicarakan Hong Yun Zhenren. Maniak pedang. Legenda yang pernah menduduki peringkat pertama di antara 10 Raja Abadi di Pengadilan Abadi Pusat dan dikenal sebagai Kendo Abadi pertama di dunia peri. Ayo pergi. Pada saat ini, Feng Jinghai tidak bisa duduk diam dan berteriak keras. Sejak awal, mereka tidak pernah berpikir bahwa Su Yi bisa begitu kuat hanya dengan kekuatannya sendiri. Terutama ketika melihat adegan Su Yi memenggal kepala makhluk abadi, Feng Jinghai dan yang lainnya sangat terstimulasi. Siapa yang berani berdiri? Bunuh. Tidak perlu menahan, bawa dia sepenuhnya. Sekelompok makhluk abadi dikirim, perkasa, dan mereka semua melepaskan kekuatan abadi mereka yang mengerikan, mendesak harta mereka sendiri, dan membunuh di medan perang. Penonton yang jauh sekali lagi mundur jauh. Pada saat ini, anjing itu juga menunjukkan warna bermartabat yang langka. Perhatikan bahwa di antara makhluk abadi itu, ada banyak karakter yang kuat. Tuan, jika Taoisu mengalami kecelakaan, apakah Anda akan mengambil tindakan? Hati Mo Xinglin tercekat di tenggorokannya, dan dia bertanya tanpa sadar. Anjing itu berkata tanpa ragu-ragu, tentu saja. Apakah itu berarti jika Anda tidak mencampurnya, Anda benar-benar tidak mencampurnya? Jika itu masalahnya, apa bedanya dengan orang bodoh yang terperangkap dalam kepompong dan menarik tanah ke dalam penjara? Di medan perang, semua makhluk abadi gila, membunuh, dan mengepung Su Yi. Semua jenis harta abadi mengaum, memunculkan kekuatan penghancur dunia, dan dapat dengan mudah melenyapkan siapapun di alam Ascension di dunia. Tidak ada yang berani menyimpannya. Mata Su Yi tenang dan ekspresinya tidak pernah berubah. Dan di dalam tubuhnya, bayi ilahi dalam bentuk pedang 9 penjara, pada saat ini, berdentang seperti bisul, memompa kekuatan gelombang Taoisme. Dentang. Tubuh pedang kuno itu tampak bergetar karena kegembiraan. Mari kita lihat apa kekuatan mengubah manusia, apa kekuatan reinkarnasi. Dengan suara lembut, jubah lengan Su Yi bergetar. Ledakan. Pedang di dunia menyapu langit, memicu niat pedang. Kolam kelahiran kembali yang misterius dan agung muncul dari niat pedang dan berubah menjadi kekuatan berputar yang aneh. Pada saat itu, jiwa semua orang berdenyut-denyut, seolah-olah mereka akan jatuh ke jurang tak terbatas tanpa terkendali. Orang-orang kuat di lapangan semuanya adalah jiwa yang mati. Hidup ini tidak kekal. Hanya saja berbeda dari sebelumnya, pedang Su Yi muncul kembali di dunia seperti kolam reinkarnasi nyata, terjalin dengan cahaya misterius dan bayangan reinkarnasi, jantung berdebar-debar yang begitu menakutkan. Dalam tabrakan yang menghancurkan bumi, pengepungan musuh hancur, dan beberapa abadi bahkan dikirim terbang keluar. Pada saat ini, Su Yi tampaknya menjadi penguasa Netherworld, memegang pedang Dao, dan melakukan reinkarnasi, seolah-olah nafas kacau air terjun itu beredar di sekelilingnya, membuat langit dan bumi seolah terperangkap di 9 Netherworlds Down. Sisi lain adalah pemandu. Pedang Su Yi berputar, dan niat pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul, yang berubah menjadi bunga merah cerah yang menutupi langit dan menutupi bumi, membuka jalan seperti obor yang menyala, menerangi kegelapan. Jalan menuju api. Ekstradisi orang mati, bereinkarnasi sampai mati. Beberapa makhluk abadi tidak punya waktu untuk menghindar, dan jatuh ke jalan ke sisi lain, tenggelam oleh bunga-bunga seperti api dari sisi lain, dan berubah menjadi abu dan dihamburkan. Kepahitan. Su Yi memamerkan lengan bajunya dan mengayunkan pedangnya. Langit dan bumi seolah terbelah, dan lautan kesengsaraan yang dahsyat muncul, tak terbatas, dan ketika dilempar, itu memicu kekuatan yang sudah cukup untuk membuat para dewa tenggelam. Tidak. Seorang peri yang telah meninggal tersapu ke lautan kepahitan, seperti dakwit yang lemah, ditekan oleh air laut yang keruh, dan benar-benar tenggelam. Jeritan nyaring dan ketakutan masih bergema di antara langit dan bumi. Semua orang bergidik. Menakutkan. Niat pedang yang ditunjukkan Su Yi saat ini seperti pengulangan 6 reinkarnasi, aneh, tabu, dan menakutkan hingga tak terbayangkan. Lusinan makhluk abadi yang mati bergabung, tetapi mereka gagal menekannya.
Harta abadi dan jurus pamungkas itu semuanya hancur oleh niat pedangnya. Dan dalam pertarungan, kekuatan reinkarnasi yang ia tafsirkan menjadi mimpi buruk bagi setiap jiwa yang mati, membawa bayang-bayang kematian yang tak berujung. 6 Juri. Su Yi melompat ke langit dan menekan pedangnya. Ledakan. Antara langit dan bumi, pemandangan dunia bawah muncul kembali, berubah menjadi bangunan kuno seperti divisi penghakiman, divisi takdir, divisi hewan, divisi hantu jahat, divisi Shuro dan segera. Setiap adegan dihubungkan oleh jalan Huangquan dan jembatan Naihe. Dalam keadaan kesurupan, sepertinya telah datang ke alam baka, berubah menjadi jiwa yang sedang dihakimi, dan memiliki ketakutan dari lubuk hatiku. Tidak enak. Banyak orang menjadi pucat dan mundur. Roh yang mati, yang paling ditakuti dan ditakuti adalah reinkarnasi. Dan di bawah pukulan ini, beberapa makhluk abadi mati, dan kematian mereka sangat menyedihkan, seperti roh jahat yang diadili dan dieksekusi, dimusnahkan di dunia bawah. Di dalam rumah. Faktanya, meskipun niat pedang ini berasal dari makna reinkarnasi yang mendalam, mereka tetap hidup, seolah-olah adegan sebenarnya sedang ditafsirkan. Semuanya berhubungan dengan langkah Su Yi ke alam fana. Jalan ini, yang tidak pernah ada, ditolak oleh kontrak para dewa. Tapi ketika Anda benar-benar menginjakannya, itu juga akan membuat cara hidup Su Yi mengalami transformasi yang menggemparkan. Ini seperti nirwana dari tingkat kehidupan. Terobosan dalam kultivasi dan transformasi jalannya membuat kekuatan Su Yi benar-benar berbeda dari sebelumnya ketika dia menafsirkan dan menunjukkan makna reinkarnasi yang mendalam. Belum lagi, reinkarnasi lahir untuk menahan orang mati. Melenyapkan kemakmuran dan ketertiban, siklus hidup dan mati. Pedang Su Yi ada di udara, jika reinkarnasi 10.000 pohon bangkit dari tanah, hubungkan Qingming di atas, dan lewati 9 tempat terpencil di bawah. Di tempat, tubuh 3 abadi terbelah, dari vitalitas hingga layu dan layu, dari hidup hingga mati. Penonton di kejauhan semua tercengang dan pikiran mereka kosong. Dalam penglihatan mereka, langit dan bumi seperti jatuh ke malam abadi, dan 6 siklus reinkarnasi berulang. Itu hanya ada di kolam reinkarnasi yang legendaris, jalan pantai lainnya, lautan kepahitan, dan 6 dunia bawah muncul kembali di dunia bawah pedang Su Yi. Sepertinya siklus ini terus berlanjut. Dan roh-roh yang telah meninggal itu, seperti ditahan oleh musuh alami, semua orang berjuang dan hanyut dalam sapuan kekuatan reinkarnasi. Reinkarnasi kekuatan seperti ini terlalu menakutkan. Seseorang berduka dan merasa putus asa. Bagaimana ini bisa terjadi? Bisakah semua makhluk abadi menyerangnya bersama-sama? Seseorang tidak bisa menerimanya, dan matanya terbelah. Reinkarnasi mengacu pada kematian makhluk abadi di atas, semuanya diakhiri, dan kehidupan sepenuhnya layu dan hancur. Ini adalah kepercayaan diri anak itu. Anjing itu mendesah penuh emosi. Su Yi, yang telah menembus alam untuk membuktikan Tao, dan kemudian menggunakan Kendo untuk menafsirkan reinkarnasi, kekuatan mengerikan semacam itu jelas merupakan pembunuh besar untuk berburu orang mati jiwa, biarkan semuanya gemetar. Pada awalnya, hampir tidak ada yang optimis tentang Su Yi, semua orang berpikir bahwa Su Yi ditakdirkan untuk datang dan pergi ketika semua makhluk abadi berkumpul di sini. Tapi kenyataannya terlalu kejam. Tidak perlu meminjam atau mengandalkan bantuan orang lain, hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, Su Yi membunuh yang abadi dan jatuh seperti hujan. Saya pernah mendengar bahwa Su Daoyou pernah berkata, bahkan jika ada makhluk abadi di langit, Anda harus menurunkan alis saat melihat saya, tetapi sekarang sepertinya apa yang dia katakan itu benar salah. Mo Xinglin bergumam. Ini lebih dari membuat yang abadi merendahkan alis mereka, sekarang Su Yi membunuh yang abadi di dunia. Bunuh para dewa. Memang benar bahwa makhluk-makhluk abadi itu bagaimanapun juga adalah roh-roh yang telah mati, dan mereka jauh dari dapat dibandingkan dengan makhluk-makhluk abadi yang sebenarnya. Jangan lupa, Su Yi baru saja menginjakkan kaki di jalan berbulu. Darah mengucur, dan pertempuran berlangsung keras. Pada awalnya, ada 36 abadi duduk di kota, dan barisannya menakutkan dan agresif. Tapi sekarang tinggal belasan orang lagi. Lebih dari separuh korban.
Rekan-rekan Taois berbelas kasih, saya bersedia menyerah. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berjubah abu-abu berteriak ngeri. Itu adalah orang tua dari Tanah Suci Nanli. Dia adalah pria keras kepala yang keras kepala di garis sihir di masa hidupnya, tapi sekarang, dia dibunuh dengan sangat ketakutan. Pedang Qi menyapu, dan kepala lelaki tua berjubah abu-abu itu terlempar ke udara. Tubuhnya meledak. Rahmat macam apa, sebelum perang, Su Yi sudah menyatakan posisinya, menyerah atau mati. Tak satu pun dari makhluk abadi ini memilih untuk menyerah. Dalam hal ini, kamu harus mengakhiri hidupmu. Sudah terlambat. Rekan Taoisu, saya Ciceng Daomen pernah menjalin hubungan baik dengan Anda, tetapi sekarang saya dipaksa oleh situasi dan harus membentuk aliansi dengan roh pemakaman mereka Sekte Abadi. Seorang pria parubaya berkata dengan suara gemetar, saya harap Anda bisa mengangkat tangan dan memberi saya hadiah yang bagus. Kesempatan untuk berbaikan. Su Yi mengabaikannya dan memotongnya dengan pedang, tanpa ragu sama sekali. Hanya satu kematian yang bisa mengampuni dosa. Seseorang menggertakkan giginya, menarik diri, dan melarikan diri ke kejauhan. Tapi dia masih setengah jalan, ketika dia dicegat oleh anjing lokal dan ditampar di tubuhnya, kembalilah. Ledakan. Pria ini diledakkan ke medan perang seperti bola. Sebelum berdiri teguh, Su Yizhen membunuhnya di tempat. Saya mengatakan sebelumnya bahwa jika anak laki-laki bermarga Su tidak dapat dibunuh hari ini, tidak ada yang diizinkan untuk pergi, jika tidak, orang pertama di kursi ini tidak akan bisa untuk menyelamatkannya. Adegan ini membuat para dewa yang tersisa hampir runtuh. Berkelahi tidak ada gunanya, di depan Su Yi, yang bertanggung jawab atas kekuatan reinkarnasi, dia seperti ngengat bagi nyala api, yang dapat dengan mudah membakarnya sampai mati. Segera, hanya Feng Jinghai dan Lu Dongqiu yang tersisa di lapangan. Dan jubah Su Yiking berlumuran darah, dan ujung pedangnya berwarna merah. Namun, itu adalah darah musuh, dan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Sebaliknya, karena darah pada jubah dan pedang, kekuatan tubuhnya menambah pesona yang mengerikan. Dia tidak menunjukkan belas kasihan, ekspresinya acuh tak acuh seperti sebelumnya, dan dia membunuh dengan pedang. Tubuh Tao tidak ada, jiwa terjerat oleh kutukan, dan hanya dia 10% praktik Taois di puncak kehidupan. Lawan seperti ini bukan lagi ancaman bagi Su Yi, yang telah menginjakkan kaki di alam fana dan bertanggung jawab atas kekuatan reinkarnasi. Paling banyak, yaitu butuh usaha untuk membunuh. Dan hari ini, dia akan benar-benar diperhitungkan. Untuk membunuh kekuatan musuh itu. Tombak patah. Peri lain meninggal secara tragis dan dipimpin oleh pedang. Cepat, jalankan formasi abadi, dan undang leluhur. Di tengah danau Bixia di kejauhan, pria besar dari Sekte Roh Pemakaman sepenuhnya menyadari bahwa Tao tidak baik, dan segera mengaktifkan larik terlarang, memicu fluktuasi pengekangan yang menakutkan, menuju Su Yi meledak. Pada saat yang sama, Feng Jinghai dan 3 lainnya hendak mundur menuju danau Bixia. Ledakan. Saya melihat pedang Su Yi di telapak dunia ditebas dengan keras, kekuatan formasi terlarang meledak di langit, danau Bixia yang besar berjatuhan, dan jurang yang mengejutkan telah dipotong. Di ujung selokan, pulau di tengah danau tempat Sekte Abadi Pemakaman Roh berada dipukul dan berguncang hebat. Tidak enak. Pada saat ini, Feng Jinghai dan yang lainnya benar-benar ketakutan, dan hati mereka tenggelam ke dasar lembah. Mereka memiliki rambut acak-acakan dan mata terbelah, seperti binatang buas dalam situasi putus asa. Dentang. Su Yi menjentikkan ujung pedangnya dan melangkah maju. Tidak ada omong kosong sama sekali. Membunuh musuh dan hisap, mengapa membuang kata-kata? Tapi pada saat ini, ada teriakan keras satu demi satu, dan itu terdengar dari langit yang jauh. Berhenti. Tolong tunjukkan juga belas kasihan. Suara itu masih bergema, dan beberapa sosok dengan napas menakutkan bergerak ke langit. Ada 3 orang. Seorang pria berjubah merah. Seorang parubaya berjenggot. Seorang Tao yang kurus. Langit dan bumi bergetar, tekanannya luar biasa. Mata Tugou tiba-tiba menyipit, dan segera bergerak ke langit, muncul diam-diam di dekat Su Yi. Feng Jinghai dan yang lainnya tertegun sejenak,
Lalu mereka mengenali identitas orang yang datang, dan semuanya menunjukkan kegembiraan. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.